memungkinkan banget untuk karyawan itu bekerja lebih dari 3 tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun atau bahkan mungkin selamanya untuk sebagai karyawan kontrak. Hey guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang belum sempat subscribe dan nonton video-video aku, namaku Ilvan. Di channel ini kita akan banyak membahas seputar dunia human resources, dunia seputar bagaimana meningkatkan karir kalian ke depannya, dan juga how to improve your productivity. Di video kali ini kita akan membahas hal yang paling hot saat ini, yaitu adalah Omnibus Law. Spesifik, apa sih dampak Omnibus Law buat kalian yang saat ini baru aja lulus sebagai fresh graduate atau sedang mencari pekerjaan? Di video ini paling nggak ada 3 impact besar dari Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja buat kalian para fresh graduate. Nah, penasaran kan? Tonton videonya sampai selesai. Kita disclaimer dulu ya. Sampai hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, aku belum terima draft finalnya dari Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja. Paling nggak ada 5 versi yang beredar sekarang di internet nih. Yang versi 1028 halaman sampai yang versi terbaru sekitar 812 halaman. Nah, jadi dalam pembuatan video ini aku merujuk pada draft-draft tersebut dan juga komentar-komentar dari para ahli di media-media nasional. Apa sih Omnibus Law? Omnibus Law sendiri itu adalah gabungan dari banyak undang-undang. Dan itu ada banyak banget kategorinya, dari mulai mungkin investasi sampai ke tenaga kerja, ya. Nah, memang yang paling menyedot perhatian sekarang adalah tentang Ciptaker atau Cipta Tenaga Kerja. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, undang-undang tentang ketenagakerjaan itu sudah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003, ya. Nah, tujuan besar dari Undang-Undang Ciptaker ini adalah untuk mengupdate undang-undang yang sudah hampir 17 tahun yang lalu itu, ya. Selain itu juga mencoba untuk melihat konteks terkini dari ketenagakerjaan dan juga memudahkan investasi. Secara besarnya niatnya baik sebenarnya, yaitu untuk mengundang orang untuk investasi yang pada akhirnya membuat banyak lapangan kerja terbuka. Yang pertama, penghapusan batas waktu untuk karyawan kontrak. Karyawan kontrak di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu istilahnya adalah pekerja dengan waktu tertentu atau PKWT, ya. Kalau di undang-undang terdahulu itu karyawan kontrak punya batas waktu, jadi maksimal 3 tahun. Setelah itu harus diangkat menjadi karyawan permanen. Di UU Ciptaker sekarang itu sudah nggak ada lagi batas waktunya. Memungkinkan banget untuk karyawan itu bekerja lebih dari 3 tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun atau bahkan mungkin selamanya untuk sebagai karyawan kontrak. Nah, sebenarnya pemerintah bilang bahwa ada perbedaan antara karyawan kontrak yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003 dengan UU Ciptaker. Bedanya adalah di undang-undang sekarang itu perlindungan hukumnya dan hak-haknya seperti pesangon itu lebih terjamin. Dan tentu ada perbedaan signifikan antara karyawan permanen dan karyawan kontrak, terutama dari segi hak dan benefit. Dari segi gaji, dari segi benefit itu udah pasti beda. Tapi masalah yang terbesar adalah karyawan kontrak itu punya akses ke kredit perbankan sangat kecil. Karyawan kontrak itu susah banget mendapat akses ke KPR. Yang kedua, aturan outsourcing yang lebih bebas. Kalau di undang-undang dan peraturan terdahulu, outsourcing itu diperbolehkan, tetapi hanya untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Jadi ada 5 jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan, yaitu pembersihan, cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa minyak dan gas pertambangan. Nah, di Omnibus Law ini semua pekerjaan bisa di-outsourcing. Nah, ini tentunya sangat merugikan gitu. Gak hanya buat fresh graduate, tapi juga buat pekerja secara umum. Bayangkan, kalau kalian saat ini karyawan tetap, lalu kalian bekerja di lini perusahaan yang menjadi core bagi perusahaan tersebut, baik itu mungkin penjualan, produksi, human resource, atau finance yang memang core dari bisnis. Tetapi ketika perusahaan nanti memutuskan dengan alasan apapun ya, efisiensi atau biaya, bahwa bisnis core ini bisa di-outsource, ya kalian mau gak mau harus di-outsource begitu. Ya pemerintah sih menjamin katanya bahwa masa kerja dan hak-haknya tetap dilanjutkan. Tetapi tentu aja ini membuat
job security kita sebagai karyawan itu menjadi sangat rendah. Dan lagi-lagi apa sih impactnya? Ya tentu ketika kalian karyawan outsourcing dengan karyawan permanen ya sangat berbeda jenis benefit dan hak-haknya, yang lagi-lagi juga akan mempengaruhi kalian nanti ke dalam akses kredit di perbankan, terutama KPR yang sangat susah. Yang terakhir, tidak adanya upah minimum sektoral. Apa sih upah minimum sektoral? Nah gini, kalian tahu kan sekarang itu ada konsep yang namanya upah minimum. Upah minimum tuh ada banyak banget konsepnya. Ada yang upah minimum provinsi, upah minimum kota, dan kabupaten. Dan di tiap provinsi, bahkan kabupaten kota itu berbeda-beda sekali. Contoh paling unik itu seperti di Jawa Barat, di mana Karawang itu adalah yang tertinggi, sekitar 4,6 jutaan. Tapi juga di Jawa Barat yang sama, di kabupaten yang memang bukan pusat industri, hanya sekitar 1,8 juta. Jadi jauh sekali ya. Nah, di dalam Karawang sendiri itu ada yang namanya upah sektoral. Jadi karena di kawasan industri itu banyak sekali jenis industrinya, dari mulai industri mungkin minyak dan gas, pertambangan, industri berat, sampai industri tekstil, sampai industri makanan dan pengolahan lainnya, itu banyak sekali jenis-jenisnya. Saat ini, setiap sektor-sektor itu ada upah minimumnya sendiri yang disesuaikan dengan faktor resiko dan juga disesuaikan dengan memang seberapa berat sih pekerjaan itu dilakukan, gitu ya. Karena kan nggak make sense kalau orang yang bekerja di jasa pertambangan digajinya mungkin lebih rendah dibandingkan orang yang bekerja di jasa tekstil, karena kan berbeda dari segi jenis resikonya. Nah, di undang-undang ini upah minimum sektoral itu kan dihapuskan. Jadi yang ada ya flat untuk semua jenis sektor apapun dan pekerjaan apapun, ya biayanya sama. Nah, impactnya apa sih buat kalian? Jadi buat kalian yang bekerja di terutama sektor-sektor berat seperti pertambangan, pengolahan yang berat sekali, itu tentu merugikan karena kalian akan punya gaji yang sama dengan teman-teman kita yang bekerja di sektor yang dibilang lebih ringan. Kira-kira itu 3 impact besar terkait Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kalian para fresh graduate atau para pencari kerja. Dan jangan lupa subscribe dan put komentar channel ini. Dan sampai jumpa di next episode. Bye, ciao.